stars, look how the sun for you, and everything you do, yeah, they were all yellow. I came along, I wrote a song for you, and all the things you do, and it was called yellow. So then I took my time, oh, what the things I've done, and it was all yellow. Your skin, oh yeah, your skin and bones, darling, do something beautiful. You know I love you so. You know I love you so. I swam across, I jumped across for you. Oh, what the things to do, 'cause you were all yellow. I drew a line, I drew a line for you. Oh, what the things to do, and they were all yellow. Your skin, oh yeah, your skin and bones, darling, do something beautiful. You know, when you have met myself cry, for you have met myself. All the sun for you. Look how the sun for you. Look how the sun for. Look how the sun for you. Look how the sun for you. Look how the sun. Look at the stars. Look how the sun for you, and all the things you do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Adi TV dimanapun Anda berada, sungguh merupakan sebuah kebahagiaan kita ketemu dalam satu program hanya di Adi TV, yaitu Dialog Khusus. Dan tadi sudah diawali dengan Symphony Band ya. Mudah-mudahan semakin semangat dan semakin tetap bersama kami untuk menyimak obrolan kami di Dialog Khusus. Karena kali ini Adi TV bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya, mungkin dalam hitungan hari untuk Anda nih yang lagi pada pilih-pilih gitu kan, hewan kurban yang terbaik, atau mungkin ada yang lagi bingung, ada yang lagi galau, atau mungkin ada yang lagi kemakan isu gitu ya. Akhirnya jadi beli nggak ya? Atau mungkin jadi jual nggak ya? Kalau begitu sekarang tetap bersama kami karena memang tema yang kami angkat adalah terkait dengan waspada antraks yang dibawa hewan kurban.
Jadi obrolan kita di dialog khusus ini menghadirkan narasumber yang pastinya akan memberikan sebuah pemahaman kepada kita semua, yaitu tentang permasalahan antraks. Selain itu juga resikonya seperti apa, kemudian bagaimana dampaknya dengan manusianya, lalu juga membahas juga permasalahan-permasalahan yang terkait dengan isu-isu masalah antraks itu sendiri. Walaupun mungkin sepertinya berulang ya, kalau setiap menjelang Hari Raya Kurban itu lalu ada muncul isu tentang hewan-hewan kurban yang terkena antraks atau mungkin bagaimana manusianya. Nah, kalau begitu langsung saja ya, saya akan perkenalkan narasumber kita yang siap untuk memberikan edukasi terkait dengan waspada antraks yang dibawa hewan kurban. Ya, di sebelah saya sudah ada Ibu Setiarini Hestu Lestari SKM MKes atau beliau biasa disapa dengan Ibu Rini. Beliau ini adalah Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum Bu Rini. Waalaikumsalam Mbak Erina. Kita senada ya Rini ya. Wah, Iya, feeling so good ini ya. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Sehat Mudah-mudahan ya? Mbak Erina dan juga Sehat. masyarakat di DIY sehat Betul, semua ya. betul. Bu, ini menjelang kurban ini kan biasanya banyak isu-isu santer gitu ya terkait dengan antraks. Tapi kalau boleh tahu Bu, hari ini nih yang buat Ibu bahagia banget. Kayaknya soalnya dari ketemu pertama Ibu tadi tuh kayak positive vibes banget gitu loh. Senyum terus gitu. Apa Bu yang buat bahagia nih? Ya. Alhamdulillah sudah menjelang tiba Hari Raya Idul Adha gitu ya, yang selalu kita nantikan umat Muslim tentunya. Nah, saya sangat bahagia bisa menyambut. Mudah-mudahan masih bisa ketemu di Idul Adha tahun ini ya. Amin, dan amin, Idul amin. Adha yang akan datang. Berarti Ibu udah siap dong dengan hewan kurbannya ini ya. Insya Allah. Nggak bingung kalau Ibu ya milih yang ini yang sehat atau enggak ya Bu ya. Baiklah, nanti kita Belajar sharing. dari sebelah. Oh gitu ya, kita perkenalkan dulu ini ya, karena sosok yang satu ini selalu berkecimpung dalam hal-hal yang terkait tadi ya, hewan-hewan itu ya. Hewan-hewan, Ya, ya. beliau ini adalah medik veteriner Madya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, yaitu Bapak Dr. Hewan Agung Ludiro. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Agung ya panggilannya, Pak Agung. Gimana kabarnya hari ini? Selamat sore Mbak Erina, kabarnya luar biasa. Luar biasa, tapi saya nggak percaya ya. Pasti biasa di luar. maksudnya biasa di luar kan kalau hewan-hewan kan jarang di dalam ya Pak. Iya. Di dalam Di dalam kandang. kandang. Di dalam kandang, di luar rumah. Di luar Iya, rumah maksudnya betul. gitu ya. Pak Agung, apa yang buat istimewa menjadi seorang dokter hewan? Karena biasanya nih saya kalau talk show gitu kan menyapa dokter manusia gitu ya. Nah kali ini ketemu dengan dokter hewan luar biasa loh Pak. Apa sih Pak istimewanya kalau hari-hari gitu tugas? Ya, dokter hewan itu profesi yang unik menurut saya. Jadi kalau mungkin di teman-teman dokter manusia itu kan ketika mereka ingin mendiagnosa penyakit bisa bertanya nih kepada pasiennya. Kalau kita, ya ini. Wah ini berarti lebih ahli rahasia. menguasai bahasa Nah, ya. itu dia. Nah itu dia daripada kita hanya bahasa manusia aja Ibu. Iya. Kalau dokter Agung udah menguasai bahasa. Bahasa binatang. Oke baik pemirsa, tentunya Anda juga ingin bergabung bersama kami ya. Silahkan Anda bisa manfaatkan kebersamaan Anda. Anda bisa langsung telepon nanti di 0274 45 31 900. Jadi silahkan Anda bisa langsung telepon kalau misalnya ada isu-isu yang terkait di sekitar Anda masalah antraks, nggak usah disimpan sendiri atau malah jangan mengambil asumsi sendiri ya. Kita langsung tanyakan sama pakarnya. Langsung ada Bu Rini dan juga ada Dokter Hewan Agung. Jadi kami tunggu ya. Nah sebelum Anda bergabung boleh nih kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Mungkin ada yang pernah mendengar atau mungkin ada yang sudah tahu ini lagunya kalau menjelang Idul Adha itu selalu muncul si antraks gitu ya. Tapi ada juga yang penasaran kenapa sih kalau setiap menjelang Idul Adha itu selalu isu yang menarik itu adalah antraks ya. Mungkin kita ke Bu Rini dulu ya terkait dengan sebenarnya antraks itu memang penyakit hewan saja atau dia kena sama manusia juga atau gimana Ibu? Ya. Jadi memang penyakitnya hewan. Penyakitnya hewan. Tetapi kemudian manusianya bisa terkena kan begitu ya. Karena yang terkena bakterinya itu kan pertama kali hewannya dulu. Kalau hewannya nggak terkena ya manusianya nggak. Nah manusia bisa terkena karena apa kan begitu? Ya karena manusianya kan memakan atau kemudian bersentuhan. Ya, nah ini yang kemudian tentunya kami harapkan menjelang Hari Raya ini ya nggak ada hewan yang kena antrak ya Pak Agung. Amin gitu ya. Nah, sehingga kita siap merayakan Hari Raya Idul Adha dan masyarakat juga
akan menyiapkan. Ya. Sementara antrak itu kalau masuk ke dalam manusia, cara penularannya bisa lewat kulit ya, persentuhan, bisa lewat pernafasan, bahkan bisa lewat pencernaan karena kemudian daging yang sudah ada bakteri antraknya itu dimakan oleh manusia. Tadi maksudnya lewat pernafasan itu gimana? Kan kita nggak kasih bantuan Iya, pernafasan ke hewan, iya. maksudnya lewat udara gitu. Lewat udara karena ada sporanya ya yang menjadi antrak itu tahan hidup. Nanti mungkin Pak Agung lebih bisa ini ya. Iya. Jadi lebih tahan hidup, ada sporanya. Spora, jadi ingat kalau dulu belajar biologi itu tanaman suplir ya, Iya, sporanya, tapi ini kepada hewan ya. Jadi kalau ya nanti kita akan bercerita bagaimana kalau ada hewan yang meninggal atau mati, ini yang harus kita kelola. Berarti dengan kita baik. ngobrol dulu sama Pak Agung Iya, ya. Ini binatangnya. Iya, karena ke binatang, bukan Pak Agung loh Pak, maksudnya binatang sapinya atau itu pada hewan apa sih Pak? Emang hewan kurban khususnya? Apa tanya pada sapi dan kambing, domba gitu? Jadi begini, penyakit antrak ini kan disebabkan oleh bakteri, Sebab bakteri. Bacillus anthracis. Nah, penyakit ini memang umum dijumpai pada hewan-hewan herbivora, hewan yang memakan tumbuhan begitu. Iya, Jadi termasuk di dalamnya adalah sapi, kambing, domba, dan lain sebagainya. Dan memang penularannya ini bisa secara langsung maupun tidak langsung. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Rini, jadi sebenarnya pada keadaan alami ketika masih di dalam tubuh hewan, bakteri ini masih berwujud sebagai bakteri seperti biasa. Jadi dia sebenarnya mudah untuk dikendalikan ketika dia masih dalam tubuh hewan dengan penyuntikan antibiotik seperti itu. Akan tetapi ketika dia kemudian si hewan ini mati begitu, salah satu gejala yang sebenarnya umum dan khusus itu jadi ada keluar darah dari lubang-lubang tubuh alami di hewan. Nah, ketika darah ini keluar, bakteri juga ikut keluar dari situ. Nah, ketika kemudian bakteri ini terpapar oksigen, dia kemudian berubah menjadi spora tadi, sporulasi namanya prosesnya. Nah, spora ini yang dia bisa tahan lama, begitu. Nah, permasalahannya sebenarnya di peternak itu bakteri yang keluar ini tidak hanya karena alami. Jadi ada beberapa di daerah itu ternak yang ketika mati justru malah disembelih begitu. Nah, ini berbahaya karena ketika disembelih darah kemudian keluar. Dan itu malah menyebar. Betul, menyebar menjadi spora. Nah, spora ini yang dia tahan, kalau menurut teori itu bisa sampai puluhan tahun, 70 tahun. Nah, itu yang berbahaya, begitu ya. Nah, tapi kan kita orang awam ya, mungkin kalau dokter tahu ya ini hewan penyakit atau enggak gitu ya. Kita orang awam nggak ngerti hewan yang sakit, kemudian apalagi tadi sudah ada dalam tubuh hewan itu sendiri, itu gimana caranya kita tahu? Memang penyakit antrak ini unik karena begini, ketika bakteri ini masih di dalam tubuh, dia ada di organ dalam, di limfa begitu ya. Itu ketika di dalam tubuh memang gejala yang tampak tidak begitu banyak, tidak signifikan yang terlihat. Akan tetapi ketika kemudian si limfa ini rusak, bakteri ini kemudian keluar dari limfa. Dia masuk ke peredaran darah, bakteriemia namanya. Nah, itu baru kemudian gejala-gejala timbul, misalnya demam, kemudian gelisah, kemudian dia kejang begitu. Ternyata nah, itu yang terlihat. hewan- Tetapi ini memang waktunya singkat sampai cepat kemudian gitu dia ya. betul. Hewan tuh bisa demam, bisa kejang juga gitu ya. Ya inilah uniknya, dan kita harus banyak belajar dari dokter Agung ini kayaknya ya, karena kita orang awam benar nggak ngerti loh dokternya tuh yang sakit itu cuma manusia aja ya. Oke, kita lanjutkan setelah jeda berikut ini ya dokter dan juga Bu Rini. Dan untuk Anda pemirsa, kami masih akan melanjutkan pastinya di dialog khusus, jadi tetaplah bersama kami hanya di Adi TV. Selengkapnya dalam Deep Talk, obrolan mendalam, tambah ilmu, tambah wawasan. Bismillahirrahmanirrahim. Karena kadang-kadang kan kosmetik itu iklannya suka berlebihan ya. Kesehatan mental itu adalah kondisi di mana seseorang itu bisa berkembang. Suka film dan kami pengen belajar bareng, ya udah salah satu cara yang paling benar ya bikin film. Kalau emang kira-kira udah ada ide yang
cocok, yang kita sesuai dengan passion kita, langsung, jangan tunggu-tunggu. Tahu gimana caranya Ayah tuh bisa dapat inspirasi untuk bikin baju yang fokusnya tuh ke wastra? Mencintai alam itu Mbak, itu hakikatnya mencintai diri sendiri. Jadi kita memakainya dengan wall garden ya Mbak, atau biasanya pakai wall plant seperti itu. Ragam informasi inspiratif untuk memulai usaha Anda. Jumlah informasi bisnis hingga peluang usaha telah kami siapkan untuk Anda. Perkaya wawasan dengan pengetahuan teknik budidaya hingga sistem pemasarannya. Tingkatkan skill, amati, tiru, modifikasi, serta optimalkan nilai jual produk Anda. Pemirsa, merintis usaha tidak harus selalu bermodal uang besar. Mulai dari kerajinan tangan sampai buka-bukaan rahasia dapur perusahaan. Mau usaha rumahan, kaki lima, hingga bisnis bintang 5, semua ada tips and triknya. Saksikan Jendela Usaha setiap hari Minggu pukul 19 waktu Indonesia Barat hanya di Adi TV. Terima kasih pemirsa Adi TV dimanapun Anda berada. Kita masih bersama-sama di Dialog Khusus, tentunya kerjasama Adi TV dengan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya, tema kita kali ini adalah tentang waspada antraks yang dibawa hewan kurban. Jika Anda sudah ada pertanyaan dan sudah mulai tergelitik untuk bertanya, silahkan karena di sini sudah ada pakarnya. Ada Ibu Rini dan juga ada Dr. Hewan Agung Ludiro. Anda bisa memanfaatkan line telepon kami di 0274 4531 900. Sambil menanti Anda bergabung, kita ngobrol lagi ya. Baik, pemirsa tadi sudah sempat mendapatkan angin segar ya, wawasan baru gitu. Bagaimana seekor hewan gitu kan, yang terkena dengan antraks ternyata dia bisa bergejala juga. Terus dia juga di dalam dulu, tapi ketika kita nggak ngerti, dia disembelih aja biar tidak tersiksa, tapi malah justru ketika disembelih itu kemana-mana. Nah, ketika kemana-mana itu kan manusia toh Bu yang nyembelih, yang megang. Tadi Ibu bilang bersentuhan. Nah, itu gimana Bu? Kalau nggak bersentuhan kita pakai apa dong? Pakai masker atau pakai sarung tangan? Apakah itu juga aman? Dampaknya ke manusia seperti apa Ibu setelah? Jadi tadi sudah dijelaskan ya gejala Pak Agung tentang gejalanya. Nah, tentunya gejalanya ini kemudian faktor risikonya terhadap manusia sendiri ya akan berpengaruh pada badan kita ya. Karena ketika sudah ada bakteri antraks yang Pak Agung ngendikaken tadi, ya kita bersentuhan ini bisa menularkan kepada manusia. Tetapi memang belum ada penularan yang bisa terjadi antar manusia. Tapi baru dari hewan yang gitu. Ada antraksnya. Jadi itu hewan ke manusia. Itu belum terbukti lah kalau dari manusia ke manusia. Sehingga ya kita harus melakukan upaya pencegahannya ya ketika ada tadi Pak Agung juga kematian. Nah, ketika ada kematian hewan, maka kita harus menelusur siapa saja sih yang sudah menyentuh berhubungan dengan hewan itu, atau kemudian aktivitas apa yang dilakukan masyarakat kita ketika ada hewan mati. Apakah itu tadi disembelih,
kemudian dibagi-bagi, disembelih, kemudian dijual secara murah, ini kan kemudian akan membahayakan kita yang dalam tanda petik kita tidak pernah tahu itu daging asalnya dari mana, kemudian apakah dagingnya sudah terbebas dari bakteri antrak, itu kan kita tidak pernah tahu. Seberapa bahaya toh Bu sama manusia itu? Ya, bahayanya bisa sampai kepada kematian. Tapi ketika kita terkena itu, apakah juga sama gejalanya demam, kejang gitu? Ada gejalanya hampir sama sebetulnya dengan binatang. Iya. Iya, ya ada demamnya, ada kejangnya, ada nyeri kepalanya. Kemudian biasanya di kulit ini ada tadinya kemerahan, tapi kemudian akan menghitam. Kayak ruam-ruam gitu, bukan? Bukan, tapi kayak koreng, Nah, ini hitam. Kemudian kalau masuk ke dalam pencernaan kita, tentunya mual dan muntah ini juga bisa terjadi. Kemudian badan kita bisa lemas dan akhirnya menjadi shock ya. Oh ya Allah, itu Ya, sebegitu berat dahsyatnya. memang, iya. Tapi kadang-kadang itu juga bisa mendengar gejala flu ya. Nanti yang ada kita ke rumah sakit atau ke dokter juga kita nggak sampai ke situ karena memang tadi kan bersentuhan dengan hewan langsung ya. Ya makanya nanti dokternya akan bertanya aktivitasnya apa saja. Oh sudah ada batu, ada koreng, ada sesak nafas. Dokter pasti sudah akan ada algoritmanya untuk diagnosanya itu habis mana. berhubungan dengan siapa gitu, sapi gitu kan, kambing gitu kan, ya Allah. Nah kembali kepada hewan ya, kan itu sudah terkena antraks ya Pak. Apakah bisa secara dini bagi para peternak ya, kan itu dari kecil sampai besar-besar, apalagi tadi bertahan berapa lama di spora gitu ya, itu bisa nggak sih diantisipasi Pak supaya sehat atau gimana gitu? Jadi begini Pak, satu-satunya upaya untuk pencegahan antrak itu adalah vaksinasi memang. Hanya vaksinasi? Betul, akan tetapi vaksinasi ini kan dilakukan pada lokasi di mana dia daerah endemis. Jadi di mana di situ sudah pernah terjadi antrak, nah kemudian nanti dilakukan vaksinasi. Karena memang biaya untuk vaksinasi ini mahal. Bayangkan saja ketika misalnya di satu daerah itu sudah terkena antrak, vaksinasi nanti akan dilakukan selama 10 tahun ke depan. 10 tahun tuh harus vaksinasi untuk hewan tersebut? Betul. Atau untuk hewan yang semuanya? Untuk hewan semuanya di situ. Jadi untuk hewan yang dia memang bisa terkena antrak, bisa sapi, bisa kambing, bisa domba yang ada di situ harus divaksinasi. Itu pun dalam 1 tahun itu dilakukan 2 kali. Jadi selama 10 tahun ke depan itu ada vaksinasi setahun 2 kali. Jadi 20 vaksinasi. Kosnya cukup besar ya? Kosnya besar, betul. Itu pemerintah yang membiayai? Betul, iya. Karena dia nanti akan jadi boleh dikatakan seperti wabah begitu ya. Jadi nanti semua pembiayaan ada di pemerintah begitu. Nah, sekarang ini menjelang kurban ini kan. Mungkin sebanyak sekali para peternak yang juga mungkin banyak isu-isu yang tersebar. Ini daerah sini hati-hati jangan beli kambing di sini, beli sapi di sini. Nah, itu kita sebagai orang awam gitu ya, nggak tahu biarpun kambing itu terlihat gede, gendut gitu. Betul. Kan nggak penampakannya tetap gendut ya, Pak ya? Atau juga ikut kalau kena antraks itu penampakannya jadi kering, kecil, enggak juga Bu, kalau terkena antrak mau yang besar mau yang kecil dia bisa terkena sampai kematian. Gitu. Dan memang begini, untuk kami juga menyarankan kepada panitia atau orang yang ingin mempersiapkan hewan kurban bahwa kalau misalnya memilih hewan itu mohon lebih baik agar memilih itu jauh hari sebelum hari kurban. Nah, ketika mereka sudah mendapatkan hewan kurbannya, boleh meminta bantuan kepada dokter hewan atau kepada petugas dari dinas peternakan atau puskeswan, pusat kesehatan hewan untuk diperiksa sehingga nanti kita bisa jaga-jaga, bisa antisipasi bahwa bagaimana ternaknya ini bagus atau tidak begitu. Itu pun nanti pada saat pelaksanaan kurban kita juga akan mengadakan pemeriksaan kepada hewan-hewan yang akan dikurbankan begitu. Secara acak atau semuanya, dokter? Ini sebenarnya kalau kita inginnya semuanya, Bu. Tetapi keterbatasan kita ada di SDM. Berarti ini kesempatan buat para pemirsa ya, bisa masuk dokter hewan. Lo gimana malah promosi? Lo iya kan, Bu ya? Tapi memang begitu. Bener ya? Iya, jadi gini, karena keterbatasan sumber daya kita di kedinasan, kita bekerja sama dengan satu misalnya Fakultas Kedokteran Hewan UGM, karena di sana kan gudangnya orang-orang yang memang ahli di situ. Kita juga bekerja sama dengan Persatuan Dokter Hewan Indonesia. Nah, kita berharap ada sumber daya yang ditambahkan untuk bisa membantu pemeriksaan pada saat pelaksanaan kurban. Begitu. Pada saat pelaksanaan kurban. Malah pada pelaksanaannya ya
bukan sejauh-jauh hari Jadi sebelum. begini, pelaksanaan pemeriksaan korban nanti dilakukan 2 kali. Jadi pertama adalah pemeriksaan sebelum hewan ini dipotong. Itu namanya pemeriksaan antemortem. Biasanya kita lakukan paling tidak 12 jam sebelumnya. Jadi misalnya hari ini dipotong, kemarin itu sudah dilakukan pemeriksaan. Nah, pemeriksaan ini untuk melihat penampakan dari luar, termasuk kalau misalnya antrak, itu nanti ada tidak tanda-tanda keluarnya darah dari lubang alami. Itu yang paling diamati seperti itu. Betul, ya? kalau antrak di situ. Nah, kemudian dari pemeriksaan antemortem ini nantinya akan menjadi dasar untuk pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan postmortem, yaitu pemeriksaan yang dilakukan setelah dilakukan pemotongan. Pemeriksaannya menyeluruh di organ dalamnya. Kita melihat bagaimana organ dalamnya begitu. Nah, dari 2 pemeriksaan ini nanti petugas dokter hewan atau para medis itu akan membuat keputusan ini boleh dipotong atau tidak. Kalau boleh dipotong, adakah syarat misalnya harus ada yang dibuang begitu karena tidak boleh untuk dikonsumsi begitu ya. Tapi ada yang boleh dikonsumsi ya. Tak pikir semuanya nggak boleh sama sekali. Ya, jadi begini, makanya keputusan itu kan nanti ada keputusannya tergantung pada hasil pemeriksaan. Dia boleh dipotong atau dia tidak boleh dipotong. Kemudian dia boleh dipotong dengan syarat. Syarat itu bisa misalnya boleh dipotong tetapi tidak sekarang, jadi menunggu besok misalnya ada gejala demam, menunggu besok misalnya demamnya bisa turun, dia boleh dipotong. Atau dia boleh dipotong tetapi dengan syarat bagian-bagian tertentu harus dibuang. Jadi begini, pada saat ini kita tidak hanya waspada pada antrak, tetapi ada juga penyakit yang sekarang menjadi wabah, penyakit mulut dan kuku misalnya, atau penyakit lampis skin disease LSD. Nah, penyakit-penyakit ini menunjukkan gejala-gejala yang sangat tampak. Nah, itu nanti petugas akan memeriksa, kemudian akan mempersilahkan boleh dipotong, tetapi bagian yang terdampak penyakit itu nanti akan dipisahkan untuk tidak boleh dikonsumsi. Begitu. Iya, oke. Wah, menarik sekali ya. Nah, ini sekarang ke manusianya ini. Karena kan manusia ya mengkonsumsi, kadang juga udah direbus, udah matang nggak apa-apa gitu ya. Apalagi penggemar jeroan. Tadi kan katanya dilimpa ya. Wah, itu buat deg-degan juga ya. Ini sejauh ini Bu, Idul Adha ini udah kesekian kalinya di Yogyakarta dan masalah isu antrak juga selalu muncul gitu ya menjelang Idul Adha. Kasus-kasus antrak di DIY sendiri apakah cukup banyak atau gimana Ibu? Kasusnya ada. Kasusnya ada ya. Sudah sejak tahun berapa ya Pak Agung? 2000. Kalau pada hewan mungkin setelah 2003. Iya, udah. Jadi kita di cukup manusia lama 2000 ya udah lama. 2008 apa ya di DIY ini sudah ada dan sampai dengan hari ini, sampai dengan sekarang deh. Sampai detik ini masih kita temukan. Iya. Jadi belum bebas. Nah, ini gimana dong vaksinasinya, dokter? Itu pertanyaan saya. Vaksinasinya gimana, dokter? Jadi belum 10 Jadi tahun. memang mengapa isu antrak ini menjadi isu yang hot begitu ya? Karena memang di DIY ini wilayah-wilayah kita memang ada beberapa kabupaten yang pernah terdampak begitu. Misalnya di Kabupaten Sleman sekitar tahun 2003 sudah agak lama. Di Kabupaten Kulon Progo tahun 2016 ya, 2016 betul. Di Kabupaten Gunung Kidul 2019. Vaksinasi berjalan, tetapi permasalahannya adalah pada hal yang lain. Misalnya lalu lintas hewan yang memang agak susah untuk dikendalikan. Spora yang dia sudah terlanjur keluar, ini kan juga menjadi tantangan bagi kita karena kita juga tidak bisa mendeteksi di mana ada spora. Nah, itu yang membuat dia bisa menyebar kemana-mana begitu. Memang spora. Kalau sporanya suplir, kita pencinta suplir ya, mau aja ya Bu, nyebar kemana-mana tumbuh. Nah, kalau spora antrak ini yang bikin deg-degan ya. Iya, kalau gitu kita jeda dulu. Nanti kita biar sporanya tidak menyebar. Jadi untuk Anda pemirsa, menarik sekali ya. Nanti setelah jeda berikut ini kami undang Anda untuk bisa bergabung di 0274 4531 900. Jadi tetaplah bersama kami hanya di Dialog Khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah sekalian, majelis cahaya iman yang saya cintai, saya muliakan, beserta segenap para pemirsa Adi TV dimanapun saudara berada. Ma'annal wajib alaihim al-qiyad li hukmi, patuh kepada hukum Al-Quran. Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah, apa dia bilang? Kalau ada unta tergelincir karena jalan yang tidak diperbaiki oleh khalifah,
maka Allah bertanya kepada Khalifah Umar. Kemudian kita segera memenuhi seruan daripada apapun yang diarahkan oleh Al-Quran. Bahkan berjalan pun kita berjalan di belakang Al-Quran, dan Al-Quranlah yang memandu kita dari depan. Halo hai piknikers, pengen refresh jiwa raga tapi bingung mau kemana? Yuk ikut kita berpetualang ke sana kemari, eksplorasi destinasi wisata hits yang siap bikin kita makin eksis. Jangan lewatkan ya petualangan seru kita di piknik asik dan pastinya istimewa. Setiap minggu pukul 18.30 hanya di Adi TV. Ragam informasi inspiratif untuk memulai usaha Anda. Jumlah informasi bisnis hingga peluang usaha telah kami siapkan untuk Anda. Perkaya wawasan dengan pengetahuan teknik budidaya hingga sistem pemasarannya. Tingkatkan skill, amati, tiru, modifikasi, serta optimalkan nilai jual produk Anda. Pemirsa, merintis usaha tidak harus selalu bermodal uang besar. Mulai dari kerajinan tangan sampai buka-bukaan rahasia dapur perusahaan. Mau usaha rumahan, kaki lima, hingga bisnis bintang 5, semua ada tips and triknya. Saksikan Jendela Usaha setiap hari Minggu pukul 19 waktu Indonesia Barat hanya di Adi TV. Ya, kami ucapkan selamat bergabung untuk Anda yang baru saja menemukan saluran kami di Adi TV. Anda sedang menyimak perbincangan dialog khusus dan kali ini kerjasama Adi TV dengan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya, waspada antraks yang dibawa hewan kurban itu adalah tema kita yang diobrolkan bersama dengan Ibu Rini dan juga bersama Dr. Hewan Agung Ludiro. Ya, Anda sudah ada pertanyaan? Silahkan langsung aja telepon ya di 0274 45 31 900. Sambil menanti Anda, kita lanjutkan dulu ya. Pasti Anda penasaran dong, kalau tadi sudah hewannya begitu luar biasa terkena antraks, kemudian kita makan, apalagi untuk kita yang pencinta jeroan, ya limpa. Tadi soalnya ada di limpa katanya dokter ya. Ya kan deg-degan juga ini ya. Nah ini gimana, seberapa parahnya ketika antraks itu kena manusia, karena kan ada anak kecil yang makan, ada ibu hamil, ada lansia, kan makan daging enak banget ya, direndang, di sate gitu, udah nggak inget lagi itu prosesnya itu gimana tuh Bu Rini? Ya jadi memang kemudian kita harus melihat dulu ya dagingnya itu berasal dari mana, yang kita tidak tahu sehat atau tidak ya si binatang itu. Nah, tetapi perlu saya sampaikan di sini ya bahwa masa inkubasinya di manusia itu bisa sampai lama gitu ya. Berapa lama Bu? Bisa sampai 60 hari. Jadi 60 hari, oh iya, berarti 2 bulan. 2 bulan ya? Iya, 2 bulan ya. Jadi antara biasanya sih rata-rata 1 sampai 7. Tapi bisa sampai 60 hari. Iya. Di mana memang tadi saya sudah aturkan di depan, dia bisa menyerang kulit, dia bisa menyerang pernafasan dan kemudian pencernaan. Ini yang kemudian masing-masing hampir-hampir sama sih pada terminalnya sebelum meninggal gitu ya. Itu ya nanti biasanya menyerang otak. Apakah juga keluar darah juga pada lubang-lubang tertentu? Ya bisa ya bisa tidak, tergantung kemudian kembali kepada daya tahan tubuh. Jadi masing-masing sendiri-sendiri gitu ya. Itu pasti sudah terdeteksi ya kalau itu kena antraks. Itu kan antara manusia dan manusia tidak bisa tertular ya. Bisa tertular. Hanya antara hewan dengan manusia. Sejauh ini bagaimana di DIY? Apakah pernah ada sampai kasus tinggi kematian atau mungkin hanya sekedar kena terus sembuh lagi atau memang bisa sembuh gitu total? Ada beberapa waktu yang lalu kematiannya juga cukup tinggi ya untuk DIY ini. Oleh karena itu biasanya kami akan mencari kasus tambahan yang seperti tadi saya sampaikan, siapa sih yang berhubungan dengan ternak tersebut, aktivitas apa yang sudah dilakukan, dan kemudian kita harus melakukan penyemprotan.
kandangnya. Itu di apa, disinfektan? Di desinfektan. Nah, kemudian kita juga harus melakukan kalau makan, ya kalau daging ya kita memang makan ya enak ya daging itu. Iya, apalagi. Tapi dengan cara memasak ya, dengan cara memasak itu yang harus kita lakukan. Nah, itu seperti apa seharusnya? Ya, kita harus masak kemudian sampai 100 derajat. Oh. Nah, padahal kadang-kadang kita nggak sampai 100 derajat ya, karena lebih enak setengah mateng ya ini. Itu juga bahaya ya, Bu, setengah mateng. Jadi tetap harus kita, ya kita sekarang nggak pernah tahu lah apa yang terjadi pada binatang itu. Seyogianya ya kita masak-masak daging ini dengan tadi sampai 100 derajat ya, lebih kurangnya 10 menit lah gitu. minimal 10 dengan menit. cara memasak itu benar-benar panas, itu sudah bisa menjamin nggak kalau si bakteri itu mati? Kalau jaminan saya juga tidak berani menjamin. Tetapi itu yang harus kita upayakan ya, paling tidak kan banyak sih dengan 100 derajat itu banyak yang mati kok bakteri-bakteri itu sebetulnya. Nah, ini kemudian masyarakat kita yang kita ajak. Nah, masalahnya lagi kalau sporanya ada di tanah yang tadi Pak Agung ngendikakan, ini kan juga kita tidak tahu apakah dia nempel pada tumbuhan yang kita kemudian suka lalap, ini kan juga kita tidak tahu. Itu juga bisa? Bisa, sangat jadi antara bisa. spora itu dia bisa nempel pada hewan, pada makhluk apapun Ya, itu. pada makhluk Bisa ke apapun. manusia nggak, Bu? Ya bisa, makanya tadi terkena. Jadi nggak mesti lewat daging gitu? Tidak harus lewat daging, makanya ada yang terkena di kulit ya. Ada yang terkena melalui paru-paru, pernafasan, yang terkena nanti paru-parunya. Jadi banyak cara spora itu masuk ke dalam tubuh banyak kita. Cara ya. Makanya kalau ada kematian hewan, seyogianya tolong dilaporkan kepada tadi teman-temannya Pak Agung di puskeswan gitu ya. Harus dilaporkan ya, Pak? Iya, dilaporkan. Karena kami kan dampaknya ini kalau kesehatan ya. Tahu-tahu kok ada yang korengan ya gitu. Gitu kita ya. cari sebabnya apa nih? Adakah hewan yang mati di sekitar? Ternyata ada yang mati tidak dilaporkan. Nah, ini dan kayaknya ternyata lagi sudah disembelih rame-rame dibagi di dahar bareng-bareng. Nah, ini kan juga. Berarti pas banget ya kita menyapa pemirsa AdiTV dimanapun dan berada. Ini satu informasi kesehatan juga buat kita semua. Betapa pentingnya ketika hewan piaraan kita, terutama itu kambing, sapi, herbivora ya. Semua hewan herbivora. herbivora semuanya itu sebaiknya ketika mati kita harus lapor, itu penting banget gitu ya. Sama seperti manusia juga kan, lapor ada akte kematiannya gitu kan. Kalau hewan nggak ya, Dok ya. Tapi jejak-jejaknya itu ternyata harus ditelusuri ya kan. Ini habis mati dikubur di mana, atau mungkin sebelum mati dia disembelih dia dipotong dan sebagainya. Kembali ke Dokter Agung. Dok, kalau hewan tadi, ini kan kita menjelang Idul Adha, banyak orang yang jadi dengan adanya waspada antraks, ini kan orang jadi berpikir, gimana caranya? Ini mungkin ada beberapa hal, dokter, yang harus pengendalian penyakitnya antraks itu seperti apa, terus bagaimana ketika kita sudah memilih hewan tadi ya, kambing atau sapi atau domba gitu. Jadi begini, memang karena di DIY ini sudah ada dan sudah pernah ada kasus antraks, sehingga memang teman-teman yang ada di lapangan, di puskeswan begitu, memang mereka sudah punya program-program pencegahan dan pengendaliannya. Salah satunya adalah vaksinasi. Kemudian misalnya berkaca dari kejadian yang kemarin, kita kemudian melakukan banyak tindakan. Yang terlebih utama adalah bahwa kita butuh lintas sektor ini kerjasama. Dari kami, dari Dinas Kesehatan, dengan Polri, TNI, Dinas Perhubungan. Kenapa? Karena pada saat ada kematian yang diakibatkan oleh antraks, ini seyogianya dan memang seharusnya daerah itu diisolir begitu. Jadi diisolir itu nggak boleh ada hewan masuk? Betul, nggak boleh ada hewan masuk maupun keluar. Karena kita tidak bisa menjamin bahwa ternak yang masih hidup di situ dia tidak mengandung bakteri antraks begitu. Nah, ini harus harus diisolir, sehingga pembatasan lalu lintas ini yang perlu kita upayakan sehingga benar-benar ternaknya di situ tidak bisa keluar masuk begitu. Kemudian juga kami juga menghimbau kepada para peternak, seandainya seperti yang tadi disampaikan, seandainya ada ternak mati apapun penyebabnya, itu
seyogyanya dia dikubur begitu. Jadi jangan kemudian, karena memang ada kebiasaan-kebiasaan di daerah namanya pura gitu ya. Pura itu hewan yang dia sudah mendekati ajal atau dia bahkan sudah mati, itu kemudian disembeli dan disebarkan kepada masyarakat. Padahal dalam kondisi sakit ya. Betul. Kita tidak tahu ya di situ ada kuman penyakit apa, apakah bisa menular pada manusia atau tidak. Nah, ini yang kita berharap kepada masyarakat, terutama peternak itu, kalau misalnya ada hewan yang mati ya sudah dia dikuburkan begitu. Dan juga begini, pada saat kejadian antrak ada satu hal yang sering dilakukan oleh teman-teman dinas, namanya semenisasi. Apa? Semenisasi. Apa itu? Jadi lokasi di mana si hewan ini mati, baik di kandangnya maupun juga lokasi dia jalan atau lokasi dia dikubur, di atasnya kemudian ditutup dengan semen. Mengapa kemudian ditutup dengan semen? Supaya, karena kita tidak bisa menjamin spora yang sudah jatuh itu dia tidak naik lagi ke atas. Nah, kita berharap kalau dia sudah disemen, spora itu ya sudah terkubur di situ saja. Dan semen ini tidak boleh dibuka, karena kalau dia terbuka kembali, spora yang di bawah muncul ini lagi. Betul. Begitu kuatnya ya, Ya. spora itu, Masya Allah, luar biasa makhluk Allah yang satu itu. Benar-benar ternyata bisa membuat manusia pun jadi terkena dampaknya. Betul. Ya. Nah, sejauh ini hewan-hewan, sejauh pantauan dari teman-teman dokter hewan juga, itu apakah sudah terpantau di seluruh wilayah DIY ini? Karena kan sudah proses menjelang beberapa hari lagi ya, Bu ya. Jadi gini, saat ini kita memang di teman-teman di lapangan, terutama pada saat menjelang kurban, kita memang mengetatkan pemeriksaan, baik pemeriksaan di lokasi. Teman-teman biasanya melaksanakan yang namanya yanduan. Yanduan. Oh, yanduan. Pelayanan terpadu hewan. Kalau di Dinas Kesehatan pos Oh, yandu. alah ya ampun. Ini kayaknya kita harus yanduan. menerapkan juga dengan Iya, bahasa-bahasa ini ya. Nah, dari sini kita yandu bisa ya. melihat kondisi secara umum. Kemudian kita juga punya pos lalu lintas ternak, namanya PLLT. Pos lalu lintas ternak ini adalah di sana teman-teman mengawasi keluar masuknya hewan. Dari satu kota ke kota lain. Betul. Gitu? Biasanya dari provinsi, ini lintas provinsi. Baik dari DIY keluar maupun yang dari luar ke DIY. Nah, teman-teman yang ada di pos lalu lintas ternak ini, mereka akan memeriksa kondisi ternak secara fisik maupun juga surat-suratnya. Jadi untuk ternak yang dibawa keluar masuk provinsi, itu dia harus dilengkapi dengan surat-surat, namanya SKKH, Surat Keterangan Kesehatan Hewan, yang diterbitkan oleh pejabat otoritas veteriner di kabupaten kota atau di provinsi setempat. Itu apa? Udah vaksinasi belum? Sakitnya apa lagi? Oh, jadi gitu. SKKH ini dia ada pemeriksaan fisik, kemudian dia ada pemeriksaan labnya, kemudian dia juga sudah dilengkapi dengan keterangan bahwa ternak sudah divaksin. Vaksinnya ada beberapa sebenarnya, kalau kita kemarin ada antrak, ada PMK, ada LSD juga. Nah, dari surat-surat keterangan ini yang ditunjukkan, yang dibawa oleh pengirim ternak, mereka dicek, kalau memang sudah lengkap ya mereka boleh keluar masuk begitu. Kalau enggak harus diopnama atau kalau diisolasi enggak, atau ini gimana? Kalau enggak, mereka akan ditolak. Tidak boleh dilalu lintaskan. Tapi apakah semua masyarakat paham? Karena kan kalau kita ada urusan jualan, urusan dagang itu kan nggak mau rugi ya. Nah ini, iya benar nggak Bu? Gimana ini itu, tantangan Pak? bagi kami Bu. Jadi begini, di DIY ini memang kita punya 7 pos lalu lintas ternak. Di Kabupaten Gunung Kidul ada 2, di Sleman ada 2, di Kulon Progo ada 3. Permasalahannya adalah jalan tikusnya. Banyak jalan tikusnya. Kreatif jadi, ya. Betul. Saya beberapa kali mengikuti kegiatan teman-teman di pos lalu lintas, Bu. Jadi mereka memang ketika ada ternak yang masuk tidak dilengkapi dengan syarat, kita paksa mereka untuk balik. Mereka memang balik, tetapi ya itu tadi karena ada jalan yang lain. Ada celah lain ya. Betul. Makanya di situ kita membutuhkan dukungan dari lintas sektor. Dari pemerintah desa, kecamatan, kepolisian, TNI, Disub, karena mereka akan membantu kita di situ. Jadi misalnya di PLLT, di pos lalu lintasnya mereka ditolak, mereka akan
berusaha menjaga di jalan-jalan lain sehingga ternak ini tidak bisa keluar masuk. Berarti pas banget ya dialog khusus ini kita mengedukasi kepada masyarakat bagaimana bahayanya kalau kita mengabaikan, bukan masalah urusan untung atau rugi ya, tapi ini masalahnya manusianya. Kesehatan. Ya, dampaknya ke manusia. Dampaknya Bu, mungkin Ibu bisa menyampaikan lagi kepada pemirsa Adi TV. Seperti apa, karena kan ada lansia, ada anak-anak, terus juga mungkin tadi inkubasinya 60 hari gitu kan. Itu kan kayaknya gimana ya, takut juga jadinya, apalagi kalau udah punya komorbid gitu ya. Oke, tapi kayaknya sudah ada kode, kita harus jeda dulu. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Kita tahan dulu penjelasannya, dan untuk Anda tetaplah bersama kami hanya di Dialog Khusus. Ragam informasi inspiratif untuk memulai usaha Anda. Jumlah informasi bisnis hingga peluang usaha telah kami siapkan untuk Anda. Perkaya wawasan dengan pengetahuan teknik budidaya hingga sistem pemasarannya. Tingkatkan skill, amati, tiru, modifikasi, serta optimalkan nilai jual produk Anda. Pemirsa, merintis usaha tidak harus selalu bermodal uang besar. Mulai dari kerajinan tangan sampai buka-bukaan rahasia dapur perusahaan. Mau usaha rumahan, kaki lima, hingga bisnis bintang 5, semua ada tips and triknya. Saksikan Jendela Usaha setiap hari Minggu pukul 19 waktu Indonesia Barat hanya di Adi TV. Hai Foodilicious. Pengen tahu referensi kuliner yang good taste, good price, and good place? Kulineran bareng Miss Foodie yuk! Miss Foodie mau ngajakin kalian menyambangi destinasi kuliner asyik yang siap bikin lapar and ngiler dengan ragam kudapan lezat yang tentunya siap bikin lidah terpikat. Saksikan galeri halal, referensi kuliner yang berkualitas dengan harga yang pas dan pastinya halal. Abadikan peristiwa penting dan menarik di sekitar Anda. Mulai dari info wisata, review kuliner, adat dan budaya, tempat hits, serta berita viral. Abadikan melalui sorotan lensa kamera dan kirimkan liputan atau video vlog Anda ke redaksi kami. Untuk kita rasa soto banyaknya sendiri pemirsa, ini sangat bicara mengenai monyet. Saksikan Lensa Netizen setiap hari Minggu pukul 18 waktu Indonesia Barat hanya di Adi TV. Baiklah pemirsa Adi TV, terima kasih Anda masih setia bersama kami tentunya dalam Dialog Khusus. Dan kali ini kerjasama Adi TV dengan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya baik, kita lanjutkan lagi ya tentang waspada antraks yang dibawa hewan kurban. Nah ini sudah sampai di penghujung, jadi kalau Anda ingin bertanya jangan disimpan sendiri ya. Langsung aja telepon ke 0274 4531 900 mumpung masih ada Bu Rini dan juga ada Dr. Hewan Agung Ludiro. Kami tunggu ya. Sambil menanti Anda bergabung, kita lanjutkan dulu Bu Rini. Tadi kan seberapa bahayanya ya, karena spora itu sangat luar biasa, ngeri banget. Saya juga jadi deg-degan juga jadi mikir nih ya. Tapi kalau nggak makan daging kan sayang ya. Iya, enak soalnya. Enak loh. Terus seberapa parahnya mungkin dokter yang harus diwaspadai oleh para masyarakat? Iya, iya. Jadi memang tadi di awal saya sudah sampaikan ya, bahwa memang di awal-awal kalau gejala itu pada kulit ya tidak seberapa gitu, nggak seberapa parah lah, paling apa itu koreng-koreng gitu ya. Mungkin masyarakat kan cuma korengan kayak gini juga diobati di puskesmas ada obatnya, tapi kami tidak mempunyai vaksin untuk manusia. Kita nggak ada ya? Belum ada vaksinasinya untuk manusia, sehingga ya tolong dijaga.
Karena tadi kan saya matur, ada 3 penularan yang bisa masuk. Bisa dari kulit, bisa dari pernafasan, dan satunya lagi adalah pencernaan. Dan semuanya akan berakibat ketika berkelanjutan tentunya akan menyerang jaringan otak dan bisa menjadikan itu kematian. Itu prosesnya berapa lama, Bu? Ya, kalau kita melihat masa inkubasi ya yang terlama adalah 60 hari ya, lebih 60 hari kurangnya ya, 60 hari ya. Tapi rata-rata kan 7 hari. Tergantung Daya kemudian tahan daya tubuh. tahan tubuh, kekebalan kita. Iya. Kemudian seberapa banyak yang terserang kan yang masuk ke dalam tubuh. Tapi ada ya Bu di daerah istimewa Yogyakarta Yang ini meninggal. yang meninggal karena antraks. Maksudnya Wonten. mungkin kan banyak pemirsa juga mungkin ada yang seperti itu karena tensi, karena makan daging tensinya naik, kolesterol atau mungkin yang lain-lain. Jadi nggak kesebut tuh antraksnya itu. Ada, belum lama ini juga mungkin 3 minggu yang lalu. Oh ya Allah. Ada juga yang meninggal karena antraks. Nah itu Jadi artinya tetap waspada tetap kita. waspada Iya. ya. Artinya jangan mengabaikan, jangan menyepelekan gitu loh. Iya. Jangan menganggap nggak apa-apa. Yang penting masaknya 100 derajat 100 saja dia. derajat. Baik, ya kalau dari Pak Agung sendiri ini dari pemantauan ini ya dari tahun ke tahun itu apakah hewan yang terkena antraks itu makin tinggi atau justru makin turun dengan mungkin tadi soalnya vaksinasinya jarang ya dokter ya. Gimana itu dok? Begini, jadi memang seperti saya sudah sampaikan tadi bahwa kita ada kerjasama dengan dinas lain. Di kita ada sistem namanya One Health ya Bu ya. One Health. Jadi satu kesehatan, baik kesehatan manusia maupun kesehatan Kesehatan hewan hewan. dan juga kesehatan lingkungan. Oh jadi Begitu. satu. Nah, One Health ini kan dari beberapa unsur. Lepas dari itu, kita sebenarnya mengharapkan juga ada peran serta dari masyarakat secara aktif. Nah, ini kadang-kadang yang memang masyarakat ini agak kesadarannya kurang. Terutama ketika misalnya yang saya sampaikan tadi, ketika ada kejadian hewan sakit bahkan mati, mereka tidak melaporkan. Justru malah ada yang dipurak tadi yang kemudian dipotong disembelih. Kalau kasus kejadian antrak di hewan sebenarnya kalau untuk persentase naik turunnya tidak begitu signifikan, fluktuatif, kadang ada kadang tidak. Tetapi permasalahannya adalah justru malah lokasi yang terkena antrak ini berpindah. Di satu wilayah, di sini sudah ditangani, vaksinasi sudah aman, pindah lokasi. Nah ini, kenapa kok bisa pindah lokasi? Karena tadi ada lalu lintas hewan, lalu lintas ternak, kemudian spora yang terbawa begitu. Nah ini yang menyebabkan ketika di sini sudah selesai, di sini muncul. Sebenarnya kalau untuk kasus kematian pada hewan tidak begitu tinggi begitu. Tetapi memang kasusnya karena ada kemudian ini beresiko zoonosis yang bisa menyebabkan kesehatan manusia terganggu sampai kematian. Nah ini yang perlu diwaspadai begitu. Tadi hewannya hewan herbivora ya? Ya. Jadi tidak mesti harus hewan kurban ya. Takutnya nanti ada persepsi hanya hewan kurban aja. Ya herbivora itu tadi ada sapi, ada kambing, ada babi, burung-burungan juga ya, burung-burungan? Enggak. Kalau dulu gini, sebenarnya kalau pada unggas mereka namanya dia resisten tetapi pembawa. Kalau zaman dulu kita masih ingat pada saya kalau tidak salah waktu itu ada peternakan tapos yang miliknya Pak. Atau dulu ada kasus pada manusia justru dia ditularkan melalui burung. Kalau tidak salah jadi dia pembawa ya? Untanya tidak apa-apa karena dia kebal, dia resisten, tetapi dia membawa dan bisa menyebarkan kepada manusia, begitu. Kalau di Jogja sendiri apakah ada peta-peta Pak? Peta-peta misalnya yang sudah pernah terkena antraks untuk hewan-hewan ini, terus nanti dia aman, itu hijau, ini kuning, ini merah, atau mungkin gimana supaya kita juga paham gitu ya, artinya ngerti gitu. Ada peta karena kita belajar pada apa yang telah terjadi pada waktu lalu. Jadi seperti sudah saya sampaikan di depan, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunung Kidul dan Kulon Progo itu sudah pernah. Kalau udah pernah nggak kena lagi atau ada kemungkinan aman? Tadi bisa berpindah. Oh suka-suka ya? Gunung Kidul sporanya terbang. Betul. Gunung Kidul itu ya? Gunung Kidul itu sampai beberapa kali ada. 2019 ada, 2020 berpindah lokasi tapi masih di Gunung Kidul. 2022 juga ada. 23 Tetapi memang mereka berpindah lokasi. Di sini kemudian berpindah lagi begitu. Nah, mungkin saya nambahkan Pak Agung. Satu hal yang kemudian kami juga ingin mewariskan gitu ya. Kami baru menyusun buku ya Pak Agung terkait dengan antrak ini karena kami juga tidak ingin generasi kita
nanti juga terkena antrak. Karena tadi kan Pak Agung ngendiko, sporanya bisa hidup puluhan tahun di tanah, dan kemudian itu yang di semen dan lain sebagainya. Ini yang kemudian nantinya kita akan buat buku sebagai warisan untuk generasi penerus biar kita gitu ya. tahu dan memegang tahu ilmunya gitu ya. Iya. Ya, baik pemirsa, bagaimana? Mungkin kita juga harus lebih kencang lagi untuk lebih aware lagi dengan hewan-hewan peliharaan kita, dan kita juga lebih hati-hati lagi cara memasaknya gitu ya. Nah, mungkin di penghujung ini Bu Rini dan juga Pak Agung bisa memberikan satu benang merah secara singkat kepada, dan juga anjuran mungkin kepada masyarakat. Monggo, mungkin dari Bu Rini dulu. Baik, mungkin saya derek titip pada seluruh masyarakat yang di DIY dan juga di seluruh Indonesia, tentunya hewan yang mati itu tidak untuk bisa kita konsumsi. Kita juga tidak tahu apa dia membawa penyakit atau tidak ya, karena akan terdampak pada manusia. Tetapi sebaiknya dilaporkan dan dikubur dengan sebaik-baiknya. Jadi harus dikubur ya, dikubur. Oke, anjuran dari Bu Rini, dari Pak Dokter Hewan Agung. Hampir sama dengan dari Bu Rini, saya menyampaikan anjuran bahwa ketika misalnya Bapak Ibu yang mempunyai ternak hewan, dia sakit, jangan sungkan untuk melaporkan. Kemudian ketika ada hewan yang mati, jangan kemudian disembelih dimakan, tetapi harus dikuburkan. Itu wajib supaya kita menghindari penyakit, karena kita tidak tahu penyebabnya apa sehingga dia sakit dan mati. Kemudian untuk persiapan kurban, jangan sungkan, jangan ragu untuk bertanya kepada dinas atau ada ini nggak call centernya atau websitenya gitu? Sebenarnya kalau puskeswan itu kan banyak Bu, banyak. Puskesmas, setiap wilayah kecamatan ada enggak Pak Agung? Jadi rata-rata di kita ada di 2 kecamatan ada 1 puskeswan begitu. Ya, jadi itu bisa dihubungi atau bisa langsung ke dinas untuk bertanya atau meminta kalau misalnya butuh pengawasan. Oke, kalau minta bantuan vaksin juga boleh ya? Boleh, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih dokter, terima kasih juga Ibu Rini. Mudah-mudahan semua yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu ini bisa bermanfaat semuanya dan bisa membuat kita semakin menurunkan antraks dan tidak ke manusia lagi ya. Mudah-mudahan antraksnya terasa ya, kita rasain malah sore hari ini langsung pergi dia ya. Iya. Dan untuk Anda pemirsa, terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan bincang-bincang kami di dialog khusus ini paling tidak semakin menambah wawasan kita tentang bagaimana mewaspadai antraks, dan mari kita lebih aware lagi. Jangan pernah malu bertanya dan jangan pernah menyembunyikan segala sesuatu hewan piaraan ketika dia sakit atau dia mati secara mendadak ya. Dan kita tutup bersama dengan Symphony Band. Jadi tetaplah bersama kami. Terima kasih sekali lagi untuk Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta dan seluruh kru yang bertugas. Saya Erina Kusulita. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berlari, mengejar yang tak pasti, mengejar kamu, hanya dirimu, melantungkan hidupku, ku bisikan cintaku, hanya untukmu, hanya untukmu. Tapi engkau terus pergi, tapi engkau terus berlari. Jadi biarlah aku di sini, biarlah ku rela melepasmu, meninggalkan aku, berikanlah aku kekuatan untuk lupakanmu. Waktu terus bergulir, sakit tetap mengukir jalan hidupku, dalam hidupku. Berikanlah jiwamu, berikanlah cintamu, hanya untukku, hanya untukku. Tapi engkau terus pergi, tapi
Tapi engkau terus berlari jadi biar. Waduh, lah kok mengerikan sekali ini. Do, ayo berangkat nanti kamu telat loh. Bu, sini nih. Ini loh, kasihan banget anaknya. Ini loh, Delon Bu, ada berita tentang kasus kematian anak karena pneumonia dan juga kasus diare loh. Lah itu pentingnya imunisasi pada anak, Pak. Kemarin tuh Ibu dapat informasi dari Bu Bidan. Katanya di DIY itu sudah ada imunisasi PSV dan rotavirus. Kalau PSV itu sudah bisa dimulai di vaskes terdekat. Tapi ada batas kelahirannya, itu 13 Juni 2022. Nah, kalau yang rotavirus itu masih nanti, Pak, 2023. Nah, itu juga ada keamanan imunisasi ganda. Oh. Tapi aman toh Bu? Ya jelas aman, wong sudah direkomendasikan sama WHO dan ITAGC. Bu, di sekolah hari ini tuh juga ada imunisasi loh. Nah iya kan kamu sudah kelas 5 SD, jadi kamu sudah bisa imunisasi TB dan juga HPV. Oh, itu biar sehat toh Bu? Iya toh. Ayo berangkat, nanti telat. Salim dulu sama Bapak. Hati-hati ya. Salim Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.